Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas bab yang kedua, yaitu statistika. Nah, di sini yang kita bahas ada data tunggal sama data berdistribusi. Oke, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu data tunggal. Oke, yang pertama, rata-rata atau min. Rata-rata atau min di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk data tunggal, kemudian data berfrekuensi, kemudian nanti ada data yang berkelompok. Nah, sekarang kalau dia data tunggal itu bentuknya adalah 12, 6, 7, 3, 15 seterusnya. Nah, itu adalah data tunggal. Rumusnya kalau dia data tunggal, min atau rata-rata, lambangnya adalah X bar sama dengan sigma xi per n. Sigma xi per n maksudnya apa sih sigma xi per n? Nah, di sini xi itu adalah datanya, berarti dia jumlah data ya. Yang ini adalah jumlah data. Kemudian yang ini N itu adalah banyak data. Oke. Contoh sekarang. Rata-rata dari data 12,6, 7, 3, 15, 10, 18,5 adalah, nah di sini, oke. Rata-rata tadi adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data berarti datanya kita jumlahkan 12 tambah 6 tambah 7 tambah 3 tambah 15 ditambah 10 ditambah 18 ditambah dengan 5 per banyak data. Banyak datanya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jumlah datanya ada 8. Nah, sehingga di sini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 76 per 8. 76 dibagi 8 nanti dapatnya adalah 9,5. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 9,5. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke data berfrekuensi. Data berfrekuensi. Kalau dia data berfrekuensi biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel yang memiliki frekuensi. Artinya apa sih di sini? Yang memiliki nilai 5 itu sebanyak 6 orang, yang memiliki nilai 6 sebanyak 8 orang dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk data berfrekuensi, maka nanti rata-rata atau X bar sama dengan sigma Fi kalikan dengan Xi per sigma Fi. Nah, di sini Fi itu apa sih Fi? Fi itu adalah frekuensinya. Karena di situ ada kata-kata sigma, berarti ini adalah banyak frekuensinya atau total frekuensi. Nah, gini. Oke, sekarang contoh rata-rata dari data berikut adalah, nah, di situ kan mintanya sigma Fi kalikan Xi, berarti kan frekuensinya dikalikan dengan datanya. Oke, sekarang Fi kali Xi saya tulis di sini ya. Fi kalikan Xi. Kalau kita kalikan 30, kemudian ini 48, 7 kali 12 itu 84, 8 kali 15 120, 9 kali 4 36. Nah, sehingga di sini kalau mau kita hitung rata-ratanya adalah X bar sama dengan, nah ini tadi sigma Fi kali Xi. Nah, ini kita jumlahkan 30 ditambah dengan 48 tambah 84 tambah 120 ditambah dengan 36 per, nah, jumlah frekuensi atau total frekuensinya. Nah, kita hitung 6 tambah 8 tambah 12 tambah 15 tambah dengan 4. Hasilnya adalah 45. Oke, di sini berarti per 45. Oke, sehingga di sini hasilnya 30 tambah 48 tambah 84 tambah 120 tambah 36. 318 per 45. Hasilnya 7,06
Nah, ini adalah rata-ratanya. Oke, sekarang kita lanjutkan data berkelompok. Nah, sekarang kalau dia data berkelompok. Kalau data berkelompok artinya ada beberapa kelompok yang masing-masing kelompok itu tadi punya rata-rata. Nah, kalau kelompok-kelompok itu tadi digabungkan, maka rata-ratanya nanti bagaimana? Itu yang dinamakan dengan data berkelompok. Rumusnya di sini adalah X bar gabungan sama dengan N1 kalikan dengan X bar 1 ditambah dengan N2 kalikan dengan X bar 2 ditambah N3 kalikan dengan X bar 3 seterusnya ya, nanti sebanyak berapa kelompoknya itu tadi per N1 ditambah dengan N2 ditambah dengan N3 tambah dengan N3. Nah, ini adalah rumus dari data berkelompok. Oke. Nah, N-nya di sini adalah banyak orangnya atau banyak yang memiliki rata-ratanya itu tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sekelompok siswa dengan 10 putra dan 20 putri masing-masing memiliki rata-rata 8,5 dan 8. Nilai rata-rata kelompok tersebut adalah, oke, sekarang kita tulis dulu di sini. 20 putri ada 10 putra, kemudian 8,5 dan 8. 10 putra, berarti ini saya misalkan sebagai N1-nya karena ada kelompok putra sama putri, berarti ada kelompok pertama sama kelompok kedua. Kemudian ini N2-nya 8,5 itu adalah X bar 1, ini X bar 2. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. X bar gabungan sama dengan N1 kalikan dengan X bar 1 ditambah dengan N2 kalikan dengan X bar 2 per N1 tambah dengan N2. Nah, kita berhenti sampai N2 kali X bar 2 karena di sini cuma ada 2 kelompok. Oke, sekarang kita kalikan N1-nya 10 dikalikan dengan 8,5 ditambah 20 dikalikan dengan 8 per N1 tambah N2, 10 ditambah dengan 20. Nah, yang ini nanti hasilnya adalah 85 ditambah dengan 160 per 30 sama dengan 8,17. Nah, saya bulatkan ya. Ini adalah 8,17. Oke. Itu hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, di sini median dibagi menjadi 2 untuk data yang banyaknya data itu genap sama banyaknya data itu ganjil. Ketika dia banyaknya data itu ganjil, maka nanti mediannya sama dengan data ke N plus 1 per 2 ya, data ke N plus 1 per 2. Nah, N sendiri di sini adalah banyak data. Oke, ini adalah rumusnya ya. Nah, sekarang kalau dia datanya berupa data genap, maka median sama dengan, untuk mencari mediannya, setengah dikalikan dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Nah, ini adalah rumus median kalau dia banyak datanya itu adalah genap ya. Nah, sekarang contoh
median dari data berikut adalah, oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Nah, di sini yang namanya median itu adalah nilai tengah, tapi data harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, kita urutkan dahulu. Berarti 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, kemudian 18. Nah, oke, sudah kita urutkan. Kalau sudah kita urutkan, baru kita cari nilai dari mediannya atau nilai tengahnya. Nah, di sini kalau kita mau mencari nilai tengahnya, yang pertama bisa pakai cara ini tadi ya. Median sama dengan data ke n+1 dibagi dengan 2. Nah, kalau pakai cara itu berarti median sama dengan, nah coba kita lihat dulu di sini jumlah datanya atau banyak datanya itu genap ataukah ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata dia berupa data ganjil. Kalau dia data ganjil berarti coba kita lihat rumusnya. Data ke n+1 dibagi dengan 2. Oke, sekarang kita kerjakan dulu. Data ke n+1 per 2 berarti data ke 9 tambah 1 bagi 2. Nah, di sini berarti data ke 10 bagi 2, data ke 5. Data ke 5 siapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 7. Nah, itu adalah mediannya. Oke ya, itu untuk yang nomor 1. Sekarang untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 juga sama. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke nomor 2, ada yang lebih gampang. Kalau kalian nggak hafal dengan rumusnya, nah di sini kita lihat dulu, kan ada 9 data tuh. Kita cari tengah-tengah dari data tersebut. Oke, tengah-tengahnya di sini adalah 7. Bener kan? Karena di sini ada 4 data. Terus yang sebelah kiri juga ada 4 data, sebelah kanan ada 4 data. Tengah-tengahnya pas di angka 7. Berarti ini yang dinamakan dengan median. Jadi mediannya sama dengan 7. Nah, lebih gampang kan ya? Oke, tuh. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, nah kita hitung dulu, ada yang dinamakan dengan frekuensi kumulatif. Biar gampang ya, frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensinya nanti kita jumlahkan satu-satu. Ini kan frekuensinya 6, kita tulis 6 dulu. Ditambah dengan 8, 14, ditambah dengan 12, 26, ditambah 15, dia 41, ditambah dengan 4, 45. Nah, ternyata frekuensinya berjumlah 45. Berarti data genap ataukah data ganjil? Nah, di sini kan dia merupakan data ganjil. Karena dia data ganjil, berarti kita pakai rumus yang tadi. Median sama dengan data ke n+1 per 2. Berarti data ke 45 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 46 per 2, data ke 23. Data ke 23 itu berarti yang mana? Lihat dulu yang pertama, ini kan ada 6. 6 itu menunjukkan batas frekuensinya. Artinya apa? Data pertama sampai data ke-6 itu menunjukkan nilai 5. Kemudian yang sini kan 14, berarti data ke-7 sampai 14 itu menunjukkan nilai 6. Data ke-15 sampai 26 menunjukkan 7, data ke-27 sampai 41 itu adalah 8, data 42 sampai 45 itu adalah 9. Nah, di sini yang diminta tadi adalah data ke-23. Data ke-23 berarti terletak di nilai 7. Oke. Nah, itu adalah jawabannya. Ya. Oke, sekarang nah kalau modus nih, modus sudah bisa ya. Modus itu yang paling gampang. Modus itu apa sih? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Paling sering muncul
atau memiliki frekuensi terbanyak atau terbesar. Nah, ini modus itu nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak atau terbesar. Oke, coba kita lihat dulu contoh yang ada di median. Nah, di sini untuk soal yang nomor 1, 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5, 3. Kita lihat dulu nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak itu siapa? 3 ya, karena 3-nya itu sebanyak 2, lainnya sebanyak 1. Jadi 3 itu merupakan modus. Kemudian untuk soal yang nomor 2, nah karena dia data yang berfrekuensi, tinggal kita lihat saja frekuensinya. Frekuensi terbesar di sini menunjukkan nilai yang 8. Karena nilai 8 frekuensinya adalah 15. Oke, berarti modusnya terletak pada nilai 8. Ya. Oke, tuh. Sekarang kita lanjutkan kuartil. Kuartil itu apa sih? Kuartil itu data terurut yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, jadi datanya diurutkan dulu, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, batas-batas yang kita bagi tadi menjadi 4 bagian yang sama itu adalah kuartil. Nah, di sini kuartil itu ada 3. Kuartil itu ada 3. Yang pertama, kuartil bawah. Oke, kuartil bawah itu adalah Q1. Kemudian kuartil tengah. Kuartil tengah adalah Q2. Kemudian kuartil atas. Kuartil atas itu sama dengan Q3. Nah, di sini kuartil tengah atau Q2 itu bisa juga kita sebut dengan median atau nilai tengah ya. Jadi Q2 itu sama dengan median. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kuartil dari data berikut adalah nomor 1. Kita urutkan datanya dulu. 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15 sama 18. Oke, sekarang kita lihat tengah-tengahnya tadi adalah 7. Jadi yang pertama kita cari adalah mediannya. Oke, tengah-tengahnya adalah 7. Artinya Q2-nya sama dengan 7 atau mediannya sama dengan 7. Nah, sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan ada 4 data. Kita selesaikan yang sebelah kiri. Karena sebelah kiri masih ada 4 data, kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, batasnya berarti yang mana? Batasnya berarti terletak antara 3 sama 5. Berarti Q1-nya itu adalah 3 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Oke ya. Kemudian kita lihat data yang sebelah kanan. Ada 4 data, kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, berarti letaknya Q3 ada di antara 12 sama 15. Oke, 12 tambah 15 dibagi dengan 2. Karena di tengah-tengahnya berarti ditambah dibagi 2. 12 tambah 15, 27. Dibagi dengan 2, hasilnya adalah 13,5. Oke, ini adalah jawabannya. Ya. Q1-nya 4, Q2-nya 7, Q3-nya adalah 13,5. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Ini ya, kita buat satu garis dulu. Di sini ada 45 data. Nah, ada 45 data. Kalau kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, tengah-tengahnya itu terletak di mana? Tengah-tengahnya berarti terletak
di data ke-23. Nah, nanti kalian coba dengan cara median. Oke, kemudian kalau tengah-tengahnya sudah ketemu, artinya kan data ke-23 itu tengah-tengahnya. Berarti kan yang sebelah kiri itu ada 22 data. Yang sebelah kanan juga ada 22 data. Nah, kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Artinya ada data ke 1 sampai data ke 22 untuk yang sebelah kiri. Kita bagi menjadi 2. Kalau kita bagi menjadi 2, di sini nanti berarti tengah-tengahnya berada di data ke-11 sama data ke-12. Nah, berarti 11 plus 12 dibagi dengan 2. Nah, ini. Kemudian untuk yang sebelah kanan ada 22 data. Artinya apa? Tengah-tengahnya tadi 23. Berarti kalau yang sebelah kanan itu data ke-24 sampai data ke-45. Nah, tengah-tengahnya kalau ada 22 data, tengah-tengahnya kan nanti ada di data seperti yang sebelah kiri ya, 11 sama 12. Artinya di sini kalau kita mau mencari datanya berarti 23 tambah dengan 11 itu adalah 34 sama 23 kalau dia ditambah dengan 12 itu adalah 35. Nah, berarti di sini terletak di data ke-34 sama data ke-35. Nah, ini. Oke, sekarang kita hitung. Berarti yang pertama adalah Q1. Q1-nya data ke-11. Data ke-11 itu adalah 6. Lihat tabel ya, berdasarkan frekuensi kumulatif. Data ke-12 sama 6 juga, dibagi dengan 2 hasilnya tetap 6. Kemudian data ke-23 ini adalah Q2-nya atau median. Data ke-23 menunjukkan nilai 7. Kemudian yang di sini Q3. Data ke-34 sama data ke-35 itu adalah nilai 8. Berarti 8 ditambah dengan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Oke, selesai. Nah, ini. Oke, untuk statistika kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.